Banyak para pendeta yang saya lihat, kebanyakan mereka mencari keuntungan dari pelayanan. Mereka bukan hidup untuk melayani, tetapi melayani untuk hidup. Shalom guys, welcome back to Pavel 88 channel. Hari ini saya akan membahas tentang para pendeta. Ya, sebelum saya membahas, jujur, saya ini tipe orang yang tidak terlalu fanatik kepada agama saya. Saya agama Kristen, tetapi saya tidak terlalu fanatik kepada agama saya. Saya juga bukan tipe orang yang terlalu fanatik kepada pendeta atau pemimpin gereja. Karena saya lebih fanatik kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat saya, daripada kepada organisasi-organisasi gereja. Banyak orang yang bertengkar hanya gara-gara organisasi gereja. Saya kelompok ini, saya kelompok itu, dan menganggap kelompok saya lah yang paling benar. Dan menurut saya, itu bukan tipe saya. Saya lebih fanatik kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena menurut saya, organisasi gereja itu buatan manusia. Menurut saya, bangunan-bangunan gereja, bahkan gereja pun itu yang buat manusia. Karena Yesus tidak pernah datang membangun gereja secara fisik ya. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Itu yang saya pegang. Banyak para pendeta yang saya lihat, kebanyakan mereka mencari keuntungan dari pelayanan. Mereka bukan hidup untuk melayani, tetapi melayani untuk hidup. Tetapi itu menurut saya urusan mereka dengan Tuhan. Beberapa hari lalu saja ada pendeta yang ditangkap karena ketahuan berzina dengan jemaatnya selama, kalau saya tidak salah, 7 tahun atau 17 tahun. Ya, namanya juga pendeta itu manusia. Pendeta itu bukan Tuhan, pendeta itu bukan malaikat. Makanya sangat salah ketika jemaat itu terlalu fans sama pendeta. Ingat, pendeta itu sama dengan Anda juga. Kalau Anda pernah khawatir, pendeta juga pernah khawatir. Kalau Anda pernah buat salah, pendeta juga pernah buat salah. Makanya jemaat seharusnya bijaksana. Fanatiklah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Jangan kepada para pendeta. Kita perlu menghargai, menghormati pemimpin gereja, pendeta kita. Tetapi kalau mereka juga berbuat suatu kesalahan, kita perlu juga menasihati, mengingatkan sebagai sesama anak Tuhan. Sehingga tidak perlu kita berkelahi hanya gara-gara pendeta. Kita tidak perlu berkelahi hanya gara-gara manusia. Kita menghormati mereka sebagai pemberita firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh pernah fanatik kepada mereka. Dan ada beberapa kesalahan yang saya lihat dari para pendeta. Mereka lebih menonjolkan diri mereka daripada Kristus, sehingga jemaat dibawa untuk fans kepada mereka, untuk fanatik kepada mereka. Sehingga walaupun apa yang mereka katakan itu salah atau tidak sesuai firman, banyak sekali jemaat-jemaat yang tetap membela pendetanya. Padahal yang dia ucapkan itu salah. Contohnya, ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Dan buat saya ini sesat. Tetapi beberapa orang mengatakan, beberapa orang yang mencintai pendeta ini, yang fanatik kepada pendeta ini, mereka tetap menganggap bahwa pendeta ini benar, tidak salah. Lalu ada lagi yang berkata bahwa dia pernah berjumpa dengan Roh Kudus. Lalu ketika ada kritikan,
tapi malah jemaatnya membela pendetanya, seolah pendetanya tidak salah. Ya, itu masing-masing orang ya, tapi kalau saya jujur, ketika ada pendeta yang memberitakan firman, saya harus perhatikan. Kalau menurut saya ini tidak benar, saya tidak akan ambil, saya tidak akan terima. Saya akan terima kalau itu benar sesuai dengan firman. Saya harus meneliti kembali apakah yang dia ucapkan itu kebenaran atau hanya pengalaman secara pribadi. Dan saya juga sebenarnya sadar belum bisa menjadi orang Kristen yang baik, tetapi saya berjuang untuk semakin baik, lebih baik hari ini, lebih baik dari hari kemarin, dan semakin berjuang untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Berarti sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus sejati, harus kembali kepada firman Tuhan atau kebenaran. Kalau apa yang diucapkan oleh pendeta itu bukan firman Tuhan, hanya sekedar mimpi, hanya sekedar pengalaman-pengalaman pribadi, karena mimpi atau pengalaman pribadi tidak bisa menjadi kebenaran atau doktrin. Doktrin atau kebenaran kembali hanya kepada firman Tuhan. Jadi kalau itu hanya mimpi, itu hanya pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak ada hubungan dengan firman Tuhan, yang hanya mengada-ngada, ngapain kita harus percaya? Walaupun itu yang menyampaikan adalah pendeta kita, walaupun yang menyampaikan pendeta yang terkenal, tetapi itu tidak menjamin bahwa dia menyampaikan murni kebenaran firman Tuhan. Makanya sering saya katakan, jangan terlalu fanatik kepada pendeta, karena pendeta itu bukan Tuhan. Pendeta juga punya kelemahan dan kekurangan. Cuman karena Anda tidak lihat dengan mata kepala, jadi Anda kira bahwa dia sempurna. Sebenarnya pendeta juga banyak kelemahan dan kekurangan. Sehingga salah menurut saya kalau jemaat terlalu fanatik kepada pendetanya, tetapi tidak fanatik kepada Kristus. Kenapa kita harus lebih fanatik kepada Kristus daripada kepada pendeta, daripada kepada agama atau kepada gereja? Karena yang memberi engkau pengampunan dosa itu Kristus, bukan pendeta. Yang memberikan engkau jaminan surga hidup kekal itu bukan pendeta tapi Kristus. Sehingga fokusmu, perhatianmu hanya kepada Kristus. Pendeta dihadirkan oleh Tuhan ke dunia ini sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman, membina jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan. Sehingga tujuannya sama, yaitu supaya membawa jemaat untuk mengenal Kristus dengan benar. Jadi kalau yang disampaikan itu bukanlah berita firman Tuhan yang benar, ya ngapain dipercayai? Ngapain kita fanatik kepada pendeta? Benar kan? Oleh karena itu, jadilah bijaksana. Tuhan Yesus mengasihimu dan dia mau engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu. Carilah dia, maka engkau akan memperoleh berkat sukacita dan damai sejahtera. Pendeta itu manusia, bisa salah. Kalau dia salah, ampuni dia. Dan jangan lupa doakan pendetamu supaya pikirannya tetap lurus dan tetap memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kadang-kadang jemaat juga salah. Terlalu banyak menuntut pendeta, tetapi jemaat tidak tahu atau tidak pernah mendoakan pendetanya. Mungkin saja pendetamu jadi salah, pendetamu jadi keliru karena engkau tidak pernah mendoakan dia. Doakan dia supaya dia bisa memiliki pikiran yang lurus, yang tetap fokus untuk memberitakan kebenaran firman Allah, supaya engkau semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Tuhan Yesus memberkati. Salam waras. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lewat video ini banyak orang yang dicerahkan dan diberkati. Oke, bye-bye.